Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita mengerjakan latihan pertama, kita lanjutkan dengan latihan 2 yang akan satu persatu kita bahas kali ini. Kita masuk ke soal pertama. 4 liter gas neon pada suhu 200 Kelvin dan tekanannya 2 atmosfer mengalami proses perubahan keadaan secara isobar sehingga mencapai suhu akhir 600 Kelvin. Tentukan besar usaha yang dilakukan gas itu selama proses. Sebagai catatan, dikatakan isobar. Berarti kalau isobar, tekanannya tetap. Kalau tekanannya tetap, berarti berlaku V1 per V2 akan sama dengan T1 per T2. Lalu, karena yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan, maka kita tahu rumus usaha itu P kali delta V. Atau kalau kita tuliskan usaha itu P kali V2 dikurangi V1. Kalau kita perhatikan di sini, ada 4 liter, berarti ini adalah volume apanya? V1 atau V2? V1 ya. Kemudian kita lihat ini pada suhu ini T1 dan ini T2. Sehingga kalau kita olah dari sini, sama saja dengan bahwa V2 itu akan sama dengan V1 dikali T2 per T1. Sehingga kalau kita substitusikan, W itu P, V2 nya adalah V1 T2 per T1 dikurangi V1, atau P kali V1 T2 per T1 dikurangi 1. Kita lanjutkan dan masukkan nilainya ya. Angka-angka yang diketahui maksudnya. Usahanya adalah pertama tekanan. Tekanannya adalah 2 atmosfer. Berarti 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ubah dulu ya. Ubah. Jadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian dikali dengan volume mula-mula, yaitu 4 liter. Jangan lupa 4 liter diubah dalam bentuk meter kubik, sehingga 4 liter tersebut diubah jadi meter kubik dikali dengan 10 pangkat min 3. Kemudian di sini T2 per T1. T2-nya adalah 600, maksudnya suhu akhir ya ini ya, bukan seperti pada siklus Carnot. Ini 600, kemudian mula-mulanya 200, baru dikurangi 1. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita hitung, ini berarti 8 kali 10 pangkat 2 dibagi 600 dibagi 200, itu 3. Sehingga kita dapatkan 3 dikurangi 1, yaitu 16 kali 10 pangkat 2 atau 1600 Joule. Suatu gas ideal monoatomik mengalami proses dari A ke B pada grafik di samping. Tentukan usaha yang dilakukan gas pada proses AB, perubahan energi dalam gas, kemudian kalori yang diserap gas selama proses. Untuk menentukan usaha yang dilakukan pada gas pada proses AB, kita coba gunakan bahwa usaha itu sama dengan luas kurva. Sehingga kurvanya di sini berbentuk trapesium ya. Nih, trapesium. Saya gambarkan agar lebih terbayang bagaimana bentuknya. Artinya kita cukup mencari luas trapesium tersebut. Misalnya
Untuk memudahkan ya, biar tidak bingung, kita coba buat seperti ini. Lalu ini berarti 1, sedangkan yang ini berarti 3. Tingginya 1/6 berarti 5. Nah, ini 5. Nah, jadi lebih mudah ya. Berarti usahanya adalah, usaha totalnya ya, berarti luas trapesium bagaimana? Setengah dari jumlah sisi sejajar 1 ditambah 3 dikali tingginya, yaitu dari 1/6 atau 5 ya. Atau hasilnya adalah 1 tambah 3 itu 4, dikali 5 itu 20, dibagi 2 berarti 10 Joule. Kemudian yang kedua, yang B, perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam itu, kita lanjutkan di sini ya. Berarti perubahan energi dalam sama dengan 3/2 dari tekanan akhir volume akhir dikurangi tekanan mula-mula volume mula-mula. Sehingga kalau kita masukkan delta U-nya ini berarti 3/2 dikali tekanannya itu 6 kali 3 dikurangi 1 kali 1 yang titik A-nya ya. Berarti delta U-nya sama dengan 6 kali 3 itu 18 dikurangi 1 adalah 17. 17 dikali 3 dibagi 2 berarti sekitar 25,5 Joule. Itu poin B. Kemudian yang C ditanyakan adalah kalor yang diserap gas selama proses. Kita tahu bahwa kalor itu sama dengan usaha ditambah delta U-nya. Jadi kalau kita masukkan, usahanya adalah 10 ditambah 25,5. Ya, berarti Q-nya sama dengan 35,5 Joule. Sekarang kita perhatikan nomor 3. Gas nitrogen dengan massa 56 kali 10 pangkat min 3 kg dipanaskan dari 270 Kelvin menjadi 310 Kelvin. Jika nitrogen ini dipanaskan dalam bejana yang bebas, memuai, maka diperlukan kalor 2,33 kJ. Jika nitrogen ini dipanaskan dalam bejana kaku atau tidak memuai, diperlukan kalor sebesar 1,66 kJ. Jika massa molekul relatif nitrogen adalah 28 gram per mol, hitunglah kapasitas kalor nitrogen pada tekanan tetap dan volume tetap. Terlebih dahulu kita cek ya apa yang sudah diketahui. Yang pertama, kalor pada tekanan tetap, di mana bejana bebas memuai. Jadi tekanan tetap ini isobar ya, berarti ini katanya menunjukkan bahwa bejana bebas memuai. Kemudian yang diketahui adalah Q-nya yaitu 2,33 kJ atau kita jabarkan menjadi 2,33 kali 10 pangkat 3 Joule. Kemudian kalor pada volume tetap. Saat volume tetap ini menunjukkan bahwa bejana tidak dapat memuai, makanya volumenya tetap. Bejana tidak memuai. Sehingga kalau seperti ini, katanya diperlukan kalor sebesar 1,66 kJ atau 1,66 kali 10 pangkat 3 Joule.
Kemudian diketahui juga perubahan kalornya. Perubahan suhunya ya. Dari 270 menjadi 310. Berarti ini perubahan suhunya, yaitu delta T-nya sebesar tadi ya, dari 270 menjadi ini nih, 310. Berarti 310 dikurangi 270 atau 40 Kelvin. Kemudian kita coba perhatikan apa yang ditanyakan, yaitu kapasitas kalor nitrogen pada tekanan tetap. Oke, berarti ini ditinjau pada dua hal ya, ketika tekanan tetap dan ketika volume tetap. Ketika tekanan tetap berarti Cp, ketika volume tetap disebut dengan Cv. Sehingga kita tinggal masukkan saja. Kalau tekanan tetap berarti Cp sama dengan Q kalor ketika tekanan tetap per delta T-nya. Kalau kita masukkan, kalornya berapa? 2,33 kali 10 pangkat 3 dibagi 40, yaitu 58,25 Joule per Kelvin. Kemudian Cv-nya rumusnya mirip, cuma kalornya ketika volume tetap, delta T-nya sama. Sehingga di sini 1,66 kali 10 pangkat 3 dibagi 40. Hasilnya adalah 41,5 Joule per Kelvin. Di nomor 4, jika reservoir suhu tinggi bersuhu 800 Kelvin, efisiensi maksimum mesin adalah 40%. Agar efisiensi maksimumnya naik menjadi 50%, berapakah besar suhu reservoir tinggi atau suhu tinggi harus dibuat? Langkah awal, coba kita telaah terlebih dahulu. Katanya di reservoir suhu tinggi, ini T1 berarti ya, efisiensi maksimumnya adalah 40. Kita sebut ini yang efisiensi yang pertama. Agar efisiensinya naik, nah ini berarti menjadi 50%. Suhunya bagaimana? Berarti T1 aksen. Tahap pertama kita coba tentukan T2 dulu ya. Di T2 itu berarti efisiensi yang pertama itu akan sama dengan 1 dikurangi T2 per T1. Sehingga kalau kita masukkan di sini 40% sama dengan 1 dikurangi T2 per 800. 40% itu 40 per 100. Kita coba tulis di sini. 40 per 100 sama dengan 1 dikurangi T2 per 800. Berarti T2 per 800 sama dengan 1 dikurangi, 2 per 5. Atau T2 ini akan sama dengan 1 dikurang 2 per 5 itu 3 per 5 kali 800. Berarti T2 nya adalah 480 Kelvin. Berikutnya kita gunakan efisiensi yang kedua. Sehingga itu sama ya, persamanya dikurangi T2, cuma ini T1 akhir ketika sudah dimaksimumkan menjadi 50% efisiensinya. Jadi kalau kita ingin masukkan 50% sama dengan 1 dikurangi T2 nya 480 per T1 aksen. Nah 50% itu kan setengah, sehingga 480 per T1 aksen akan sama dengan 1 dikurangi setengah. Tentunya setengah, sehingga T1 itu menjadi 2 kali 480 atau T1 nya menjadi 960 Kelvin. Apakah ada cara lain? Ada ya. Ini kita sebut cara 1. Nah, di cara 2
kita bisa langsung menggunakan persamaan berikut. Suhu tinggi di reservoir T, suhu tingginya akhir menjadi 1 dikurangi efisiensi pertama per 1 dikurangi efisiensi akhir dikali dengan suhu reservoir tinggi mula-mula. Berarti kalau kita masukkan tinggal 1 dikurangi, yaitu saat mula-mulanya berapa? 0,4 ya. Kan 40% itu 0,4 dibagi dengan 1 dikurangi 50%, berarti 0,5 kali T1. Berarti T1 akhirnya menjadi 1 dikurangi 0,4 itu 0,6 per 0,5 dikali dengan T1 nya adalah 800, sehingga sama saja dengan 6/5 dari 800, yaitu 960 Kelvin. Ini sama saja ya hasilnya. Terakhir di nomor 5, sebuah kulkas memiliki koefisien performansi 6. Jika suhu ruang di luar kulkas adalah 20 derajat Celcius, berapa suhu paling rendah di dalam kulkas yang dapat diperoleh? Coba kita tandai ya. Ini koefisien performansi, berarti kita beri simbol K. Suhu tingginya adalah 28, berarti dibuat menjadi Kelvin, ditambah 273 menjadi 301 Kelvin. Nah, yang ditanyakan adalah suhu rendahnya. Kita gunakan koefisien performansi atau Kp-nya akan sama dengan T2 per T1 dikurangi T2. Kita masukkan ya angkanya. 6 sama dengan T2 ditanyakan per T1 nya adalah 301 dikurangi T2. Berarti kalau kita kali silang di sini, 6 kali 301 dikurangi 6 kali T2 akan sama dengan T2. Berarti 6 kali 301 sama dengan 7 kali T2. Sehingga T2 nya adalah 6 kali 301 per 7. Berarti T2 nya adalah 258 Kelvin. Kalau dibuat menjadi Celcius menjadi min 15 derajat Celcius. Alhamdulillah kita sudah mengakhiri 5 soal di latihan 2. Kalian tetap di rumah dan tetap belajar, simak video dan pembahasannya, jangan lupa catat dan pelajari ulang agar kalian siap menghadapi evaluasinya.